Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 20 Juli 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jalan Keluar Terbaik. Jalan Keluar Terbaik. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 16 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam kehidupan kami berhadapan setiap hari, setiap waktu dengan problem dan masalah, jalan buntu yang kami ingin cari bagaimana kami bisa memiliki jalan keluarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Bagaimana kita mencari jalan keluar? Setiap hari dari kita terbangun sampai kita tertidur bahkan sulit tidur, karena masalah tetap ada pada diri kita, bahkan semakin besar. Bagaimana menghadapi jalan keluar? Kalau berbicara tentang bagaimana menghadapi jalan keluar, berarti ada banyak hambatan yang menimpa dalam kehidupan kita. Hambatan-hambatan, gangguan-gangguan itulah yang mengkendala kehidupan kita. Semuanya berbicara tentang persoalan, semuanya berbicara tentang problem, dan semuanya berbicara tentang masalah. Persoalan, problem, masalah, kesulitan membutuhkan jawaban, membutuhkan jalan keluar. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, apa problem-problem hidup yang menghadang kehidupan kita, yang menerpa kehidupan kita, yang menjadi badai menghempas kita? Ada urusan permasalahan dengan ekonomi, ada urusan permasalahan dengan kesehatan, ada urusan masalah dengan pendidikan, ada urusan masalah dengan urusan rumah tangga, ada urusan masalah dengan masa depan, ada juga masalah dengan masalah tua, yaitu menjadi tua dan masa tua dan lansia, yang membuat kita semakin sulit untuk bergerak, beraktivitas, ataupun melakukan perkara-perkara sebagaimana orang pada umumnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tentu doa dan harapan kita, hidup ini bisa terlepas dari masalah, semuanya lancar-lancar dan semuanya baik-baik saja. Sesuatu yang lancar-lancar dan baik-baik saja pada dasarnya adalah rancangan Tuhan semenjak dunia diciptakan. Yang membuat tidak lancar, yang membuat tidak baik adalah unsur manusia sendiri. Sehingga dengan demikian kita boleh simpulkan sumber masalah itu dari mana? Sumber masalah itu adalah dari diri manusia. Ada yang kurang sepakat dengan pemikiran ini. Ada yang mengatakan sumber masalah itu dari setan. Tidak. Setan pun sumber masalahnya awalnya dari dirinya sendiri. Dia tidak taat kepada Tuhan, akhirnya jatuh. Dia menjadi Lucifer, yang tadinya adalah penghulu malaikat. Kesalahan ini diulangi oleh manusia. Tatkala manusia diberikan kemampuan untuk taat kepada Allah, dia tidak memakai kemampuan itu, bahkan menuruti kuasa kegelapan. Setelah proses daripada kejatuhan manusia, kejatuhan iblis, kejatuhan malaikat yang kemudian menjadi iblis, maka semuanya menjadi sumber masalah dan problem. Di dalamnya ada kerusakan alam yang ditimbulkan karena Tuhan mengutuknya. Ada yang disebabkan oleh karakter manusia karena manusia mengeksploitasi dan merusak alam ini juga. Sehingga tatkala seseorang dan komunitas dan dunia melanggar kebenaran-kebenaran firman Allah, di sanalah timbul kesulitan, di sanalah timbul problem, di sanalah timbul hukuman Tuhan yang terjadi. Dari Sodom dan Gomora, dari zaman Nuh, dari kemudian bangsa Mesir yang ditunggang-langgangkan oleh Tuhan, tertutup oleh laut Teberau, dan sedemikian banyak. Karena Tuhan mau tidak mau pada akhirnya harus menegakkan hukum, menegakkan keadilan, menimbulkan efek jera, memukul, mencambuk, mengizinkan persoalan dalam setiap kehidupan manusia. Sumber awalnya adalah manusia itu sendiri. Sahabat seperjalanan, kalau sumber awalnya adalah manusia sendiri, bagaimana cara memperbaikinya? Yaitu dimulai juga dari diri sendiri. Bukan dari Tuhan, bukan tidak ada setan, bukan tidak ada problem, bukan tidak ada masalah, tapi dari diri sendiri. Tatkala manusia menjadi problem hadir dalam kehidupan manusia karena terlepas dari ikatan dengan Tuhan, maka memperbaikinya adalah mengembalikan ikatan itu kembali kepada Tuhan.
Seseorang yang mengembalikan dia ikatan kepada Tuhan, dia akan memperbaiki hidupnya, memperbaiki karakternya, memperbaiki bagaimana cara mengolah bumi ini yang dipercayakan kepada manusia. Maka kesejahteraan akan timbul, kemudahan-kemudahan akan didapatkan, ketenangan, damai sejahtera akan juga diberikan secara otomatis. Sahabat seperjalanan, itulah hukum kerusakan dan juga hukum pemulihan. Hukum kerusakan dimulai daripada ketidaktaatan dan hukum pemulihan dimulai dari ketaatan. Kalau ingin tetap ada masalah yang tidak pernah habis-habisnya, maka lakukanlah ketidaktaatan. Ini bukan anjuran, tapi peringatan. Tetapi kalau akan ingin terjadi pemulihan, lakukanlah ketaatan kepada Allah. Lakukan kembali hubungan yang diperbaiki bersama dengan Tuhan. Seseorang yang memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, maka dia akan memperbaiki karakter kerohaniannya, spiritualitasnya. Kehidupan spiritualitas rohani yang kemudian sudah diperbaiki akan memperbaiki kehidupan. Orang yang karakter malas akan rajin, orang yang karakter serakah akan mudah berbagi. Orang yang karakter jahat diubahkan kemudian jadi penuh kasih. Sehingga problem yang disebabkan oleh kejahatan, problem yang disebabkan oleh hawa nafsu, problem yang disebabkan oleh manusia pada dasarnya, maka bumi ini akan selesai. Dan ada banyak persoalan itu akan menemukan jalan keluarnya. Mengapa Ukraina dan Rusia tetap tidak pernah selesai sampai saat sekarang? Negara Amerika yang seharusnya sebagai negara adidaya, yang menjadi kakak di dalam pertempuran, bukan kemudian menimbulkan kepanasan-kemanasan. Yang harusnya mendamaikan, bukan kemudian mengirimkan sebanyak mungkin berbagai macam senjata, sehingga timbullah peperangan yang semakin melebar. Saya bukan seorang politikus, namun secara prinsip adalah tatkala ada yang bertengkar, memberikan perdamaian, bukan berpihak. Setiap persoalan pasti ada sumber masalahnya, maka sumber masalahnya yang diselesaikan. Sahabat seperjalanan, engkau menghadapi kesulitan ekonomi, engkau menghadapi kesulitan kesehatan, engkau menghadapi kesulitan pendidikan, engkau mengalami masalah keluarga, engkau menghadapi masa depan, engkau menghadapi kesulitan di masa tua. Efek bagian ini sekalipun kita sudah baik-baik hidup bersama dengan Tuhan, tapi akibat dari terdahulu akan tetap kita rasakan. Namun akan menjadi semakin buruk sewaktu kita semakin jauh dan semakin tidak taat kepada Tuhan. Seseorang yang taat kepada Tuhan akan menemukan jalan keluar. Dunia yang taat kepada Tuhan akan menemukan jalan yang terbaik. Akan mendapatkan pemulihan-pemulihan yang semakin sempurna dan semakin baik. Dan Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang rusak itu diperbaiki, dimulai dari sendiri-sendiri. Itulah bagaimana memiliki jalan keluar yang terbaik. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Sewaktu kita berjalan bersama dengan Allah sekalipun berkelak-kelok dan sulit, namun ujungnya akan membawa kepada kehidupan, pemulihan, perbaikan, dan keindahan, dan bukan menuju maut. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah, bahwa di dalam Tuhan, di dalam ketaatan kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar yang terbaik untuk setiap persoalan hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan cara waktu dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingin jalan keluar yang terbaik, taatlah kepada Tuhan, tunduklah kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan dan memberikan jalan yang terbaik buat sahabat seperjalanan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua, amin.